Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylviana Rianti dengan NIM 121705013 dari kelas Deep Learning C. Di sini saya akan mereview paper dengan judul Deep Learning Approaches for Prognosis of Automated Skin Disease untuk memenuhi tugas mata kuliah Deep Learning UTS. Berikut ini ada beberapa table of contents yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai identitas paper yang saya pilih. Berikut ini adalah tampilan halaman utama dari paper tersebut, dan dapat diketahui juga berikut adalah identitas dari para penulisnya. Adapun paper ini dipublikasikan pada tahun 2022 dengan nama jurnal Life. Adapun volume dan halamannya yaitu volume 12 halaman 426 dengan doi terlampir, publishernya yaitu MDPI Basel, Switzerland. Dengan lisensi, artikel ini diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution. Adapun latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian ini diantaranya adalah tingginya prevalensi penyakit kulit. Nah, kesulitan terkait dengan diagnosis yang akurat dan cepat ini menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Pendekatan secara tradisional seperti biopsi itu biasanya memakan waktu yang bisa dibilang tidak cepat, sehingga membutuhkan sesuatu terobosan yang lebih efisien dalam menangani situasi klinis tersebut. Karena tentunya keputusan itu dibutuhkan adanya hasil keputusan yang cepat dan tepat dalam menanggapi kondisi tersebut. Adapun selain itu, keterbatasan akses ini mempengaruhi, apalagi untuk daerah-daerah yang terpencil, kondisi tersebut tentunya akan semakin memperburuk. Karena biasanya daerah terpencil itu sulit sekali akses untuk menjangkau ahli dermatologis, seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena background dari permasalahan tersebut, maka tentunya diperlukan adanya terobosan dari menghadapi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan apa? Dengan penerapan teknologi deep learning, yang mana teknologi deep learning ini dipandang sebagai solusi yang potensial untuk mempercepat diagnosis, mengurangi ketergantungan pada metode manual, dan juga meminimalisir kesalahan manusia atau human error. Nah, adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengembangkan sistem yang menggabungkan arsitektur mobile net V2 dengan LSTM atau Long Short Term Memory untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit kulit. Sistem ini dirancang agar efisien secara komputasi sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat mobile dan juga memungkinkan diagnosis secara real-time bagi pengguna. Adapun metode dari penelitian ini diantaranya itu menerapkan beberapa metode, yaitu ada preprocessing, yaitu gambar kulit untuk menghilangkan gangguan noise, seperti rambut dan elemen lain yang tidak relevan. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi gambar, itu untuk memisahkan area yang terkena penyakit dari kulit sehat. Dan selanjutnya, klasifikasi gambar, itu menggunakan mobile net V2 untuk mendeteksi jenis penyakit kulit. Nah, selanjutnya itu penggunaan LSTM untuk mempertahankan memori jangka panjang guna memperbaiki hasil prediksi selama beberapa iterasi pelatihan. Nah, adapun flowchart untuk deteksi sistem penyakit digambarkan sebagai berikut. Adapun sebelum itu bisa dilihat di sisi kiri saya itu ada tabel skin disease and their symptoms atau jenis-jenis penyakit kulit dan juga gejalanya. Nah, adapun di sisi kanan saya itu adalah flowchart untuk deteksi sistem deteksi penyakit kulit. Nah, adapun alur dari flowchart tersebut dapat diketahui yang pertama itu ada test image dataset dan juga training image dataset. Nah, ini merupakan hasil dari input. Input yang diterima berupa gambar kulit yang diambil dari perangkat, misalnya ponsel. Gambar ini merupakan bagian dari kulit yang terinfeksi dan menunjukkan gejala penyakit. Di mana nantinya selanjutnya itu ada proses preprocessing unit.
di mana tahap ini berupa gambar yang diambil akan mengalami pemrosesan awal untuk meningkatkan kualitasnya. Adapun teknik yang digunakan diantaranya itu penghapusan noise seperti rambut atau artefak yang tidak diperlukan. Dan selanjutnya adalah pengaturan kontras atau pencahayaan untuk memperjelas bagian kulit yang relevan. Nah, setelah itu ada proses segmentasi atau segmentation. Nah, setelah proses pre-processing, selanjutnya gambar diproses lebih lanjut dengan segmentasi, yaitu memisahkan area kulit yang menunjukkan tanda-tanda penyakit dari area kulit sehat. Nah, segmentasi ini bertujuan untuk fokus pada bagian gambar yang penting bagi diagnosis. Nah, selanjutnya ada feature extraction. Nah, pada tahap ini, ekstraksi fitur itu berupa fitur-fitur penting dari gambar yang tersegmentasi diekstraksi. Adapun tahap selanjutnya yaitu ada classification. Klasifikasi ini menggunakan Mobile Net V2, yang mana fitur yang diekstraksi kemudian akan dimasukkan ke dalam Mobile Net V2. Model ini adalah arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network yang ringan dan efisien untuk klasifikasi gambar. Mobile Net V2 ini akan memproses fitur tersebut untuk memprediksi jenis penyakit kulit berdasarkan data yang sudah dilatih. Nah, selanjutnya ada deep learning techniques. Nah, deep learning techniques ini kita menerapkan metode LSTM atau long short term memory, yang mana digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan mempertahankan informasi dari iterasi sebelumnya. Ini membantu model untuk mengingat pola-pola penting yang berulang dari dataset sebelumnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil klasifikasi dari Mobile Net V2 dan LSTM, sistem akan memprediksi jenis penyakit kulit yang terdeteksi dalam gambar. Nah, prediksi ini akan mencakup kemungkinan jenis penyakit seperti ada dermatitis dan juga psoriasis dan juga kanker kulit. Nah, setelah diprediksi, maka akan disarankan jenis pengobatan selanjutnya itu seperti apa. Nah, sistem itu akan memberikan rekomendasi pengobatan atau tindakan lebih lanjut yang dapat diambil berdasarkan hasil diagnosis. Nah, saran ini mungkin dapat berupa resep atau rujukan ke ahli dermatologi untuk penanganan lebih lanjut. Nah, namun sebelum itu output atau hasil akhir dari eh, penelitian ini itu hasil akhirnya itu berupa tampilan antarmuka, yang mana ini menggunakan aplikasi mobile. Nah, penerapan kepada aplikasi mobile ini bertujuan untuk memberikan diagnosis cepat, akurat, dan memudahkan akses bagi pengguna untuk bisa mendapatkan informasi terkait penyakit kulit tersebut. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi Mobile Net V2 dengan LSTM menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain seperti CNN standar. Model ini mencapai akurasi hingga 86,57% dengan efisiensi komputasi yang lebih baik. Penggunaan arsitektur ini juga memungkinkan aplikasi mobile untuk memberikan diagnosis dengan cepat dan akurat tanpa memerlukan daya pemrosesan besar atau koneksi internet secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada kekuatan atau kelemahan dari penelitian ini. Ditemukan beberapa kekuatan atau kelebihan dari penelitian ini, diantaranya yaitu adanya inovasi dalam penggabungan Mobile Net V2 dan juga LSTM untuk diagnosis penyakit kulit yang efisien di perangkat mobile. Adapun metode ini juga meminimalkan resiko kesalahan manusia dalam diagnosis dan membuat teknologi ini lebih mudah diakses oleh pengguna secara umum. Namun di samping itu, ada juga keterbatasan dari penelitian tersebut, yaitu berkurangnya akurasi saat gambar diambil dalam kondisi yang berbeda dari yang digunakan dalam pengujian, yang mengakibatkan penurunan performa hingga di bawah 80%. Nah, artikel ini juga menekankan bahwa meskipun model deep learning ini efektif, metode ini tidak dirancang untuk menggantikan sepenuhnya diagnosis berbasis laboratorium, melainkan untuk melengkapi metode tersebut. Adapun kesimpulannya, artikel ini berhasil menunjukkan potensi yang besar terhadap penerapan deep learning. Penerapan deep learning dalam teknologi sistem deteksi penyakit kulit. Nah, adapun kombinasi dari Mobile Net V2 dan LSTM ini tentunya menjadi terobosan yang bisa dioptimalkan, yang dapat membantu dermatologis
dalam, dalam memprediksi keluhan atau kendala penyakit yang dialami oleh pasien, khususnya jika pasien tersebut, terkendala jarak yang jauh sehingga, tidak ada akses untuk bisa langsung berkonsultasi kepada dermatologis, maka dengan, terobosan teknologi ini bisa menjadi solusi yang, baik untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.